Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razak, Ya Karim, iftahana fathul arifin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertolabul ilmi dalam kajian rutinan Rumah Hijrah Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon. Alhamdulillah, pertama-tama kita marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang luar biasa banyaknya yang tak terhitung jumlahnya pada kita semua. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga kita selalu mencurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Allah. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema yang Masya Allah luar biasa ya Bapak Ibu. Kita akan coba membuka pintu langit sebesar-besarnya. Untuk apa? Untuk melapangkan rezeki kita. Untuk melimpahkan keberkahan kepada rezeki. Melimpahkan keberkahan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan atau melalui doa-doa dan amalan yang akan mengetuk pintu langit, membuka pintu langit sehingga keberkahan rezeki itu akan sampai kepada kita. Baik, seperti apakah penjelasan selengkapnya? Langsung saja kita buka bersama-sama kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada guru kita yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, Ustazah Hikmah, untuk pemaparan materinya kami persilakan. Baik, terima kasih Kang Adib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Asta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya, nikmatnya dan kasih sayangnya sehingga pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang dan keluangan waktu sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul secara virtual untuk sama belajar dalam kajian rutinan yang diadakan oleh Al-Qalam ya, Rumah Hijrah.
Kemudian kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini tema yang diangkat adalah membuka pintu langit. Ya, Insya Allah ya, keren sekali ya temanya. Membuka pintu langit, yaitu dengan doa dan amal untuk melapangkan rizki. Karena kita semua yang hadir di sini adalah para pencari rizki ya, dan tentunya adalah yang kita cari adalah rizki yang halal dan berkah. Nah, bagaimana cara kita untuk membuka pintu langit agar kita semua yang sedang dalam proses berusaha, kita yang sedang berikhtiar ini diberikan kelapangan rizki oleh Allah, sehingga kita bisa dimudahkan dalam mendapatkan rizki yang halal dan berkah. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terlebih dahulu surat Hud ayat 6 ya, karena ini hubungannya erat dengan rezeki. Nabi Musa, Nabi Musa, nabi ya, beliau seorang nabi. Nabi Musa dikatakan beliau itu pernah gelisah. Beliau itu pernah merasa khawatir tentang nasibnya dan rizki keluarganya. Nabi ya, Nabi Musa. Bukan karena beliau kurang iman, akan tetapi karena Nabi Musa, beliau juga merupakan manusia, sama seperti kita. Ketika pertama kali Nabi Musa diberikan wahyu oleh Allah, Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan bahwa yang datang terlebih dahulu terhadap Nabi Musa itu bukan rasa lega, melainkan kegelisahan. Jadi Nabi Musa itu merasa gelisah. Beliau berpikir, bagaimana ya nanti dengan keluargaku, bagaimana dengan nasib anak istriku ketika aku harus berhadapan dengan Fir'aun. Kemudian Nabi Musa mendapatkan perintah dari Allah untuk memukul sebuah batu. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul sebuah batu yang ada di hadapannya. Kemudian Nabi Musa memukul batu tersebut. Batu itu terbelah. Kemudian Nabi Musa menemukan batu lain. Nabi Musa kembali memukul batu tersebut dan terbelah lagi. Lalu ada batu ketiga. Nabi Musa pukul lagi dan terbelah lagi. Nah, dari batu yang ketiga ini, dari celah yang terkikis tadi ya setelah dipukul, keluarlah seekor ulat mungil. Ulat yang sangat kecil. Nah, ketika Nabi Musa melihat ulat itu, Nabi Musa merasa tercengang, kaget gitu. Karena ulat yang hidup di dalam batu yang begitu rapatnya, itu ulatnya hidup. Dan ada sesuatu yang mengalir ke mulutnya, yaitu makanan. Nah, di sana, ya, di dalam batu tadi, di dalam tempat yang tersembunyi, yang tidak dijangkau oleh logika manusia, itu hiduplah sesuatu yang diyakini tidak luput dari perhatian Allah. Ulat yang hidup ya, ulat yang kecil tadi yang hidup di dalam batu ya, yang kita tidak bisa melihatnya, itu tetap mendapatkan rizki dari Allah. Ulat itu tetap mendapatkan makanan dari Allah. Lalu Allah membuka pendengaran Nabi Musa. Nabi Musa bisa mendengar ulat itu berbicara. Nabi Musa bisa mendengarkan suara ulat itu. Ulat itu berkata seperti ini. Subhana man yarani wa yasma' kalami wa ya'rifu makani wa yadhkuruni wa la yansani. Yang artinya, Maha suci zat yang melihatku, yang mendengar ucapanku, yang mengetahui tempat keberadaanku, yang mengingatku dan tidak pernah melupakanku. Imam Fakhruddin Ar-Razi, Tafsir Mafatihul Ghaib. Jadi, ulat tadi kan berada di tempat yang sangat dalam gitu. Kita saja tidak melihat, tapi Allah ya, itu tidak melupakan ulat yang sekecil itu. Melihat ulat tersebut, kemudian Allah mendengarkan ucapan ulat tersebut, Allah mengetahui keberadaannya, dan Allah mengingatnya.
tidak lupa untuk memberikan makanan kepada ulat tersebut. Sejatinya Al-Quran itu sudah mengingatkan manusia bahwa tidak ada makhluk di bumi ini yang tidak di oleh Allah rizkinya. Dalam Hud ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Kullu fi kitabim mubin. Yang artinya tidak ada satupun hewan yang bergerak di atas bumi melainkan dijamin rizkinya oleh Allah. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhil Mahfuz. Nah, lalu siapa sih yang dijamin rizkinya oleh Allah? Tadi disebutkan wama mil dabah. Siapa maksudnya dabah di sini? Apakah hanya hewan yang melata saja atau termasuk kita, manusia? Az-Zajjaj, seorang ahli bahasa, beliau menyebutkan bahwa dabah yang disebutkan tadi bukan semata makhluk melata. Ya, jadi yang dimaksud dengan dabah itu mencakup semua yang bernyawa, termasuk kita, manusia. Akan tetapi seperti biasa, manusia itu memiliki kecenderungan, ya, memiliki ego untuk memisahkan dirinya dari dunia. Aku tuh nggak termasuk dabah, kan tadi yang ditanggung sama Allah itu kan dabah, binatang melata. Aku tidak termasuk di dalamnya, seperti itu. Ya, kemudian manusia dalam keangkuhannya tadi seringkali menempatkan dirinya di luar sistem ini. Jadi seolah-olah ia adalah makhluk yang berdiri sendiri, punya kehendak, bisa memilih. Karenanya ia merasa tidak terikat, tidak termasuk dalam jaminan Allah tadi. Tidak seperti semut atau ulat yang disebutkan tadi. Jadi ia mudah merasa gelisah, ia mudah merasa cemas gitu ya. Setiap lihat m-banking, ya Allah saldonya cuma Rp5.000 gitu misalnya contohnya ya. Jadi dia tuh mudah sekali merasa cemas gitu. SPP anak belum dibayar, gimana ya besok makan apa ya? Bensin habis, belum bayar ini, belum bayar itu, belum bayar ledeng, belum bayar listrik. Jadi mereka itu seringkali ditempa ya oleh kecemasan-kecemasan tadi. Kenapa? Karena mereka sering memisahkan diri dari sistem tadi, ya. Kemudian kita pada saat ini kita itu berada di zaman yang suka menghitung, termasuk dalam relasi kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lahirlah logika, kalau saya berdoa, maka Allah wajib mendengar doa saya. Kalau saya baik, Allah harus membalas kebaikan saya. Dan kalau saya menderita, berarti ada yang salah dengannya, dengan Allah. Ya, jadi kita itu apa ya? Seolah-olah kita itu hitung-hitungan dengan Allah. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, beliau memberi pelajaran sebaliknya, bahwa kewajiban dalam pengertiannya adalah bentuk tertinggi dari janji, bukan tekanan. Jadi ketika kita diberi oleh Allah, ya, diberi rizki oleh Allah, itu bukan karena menuntut, tapi karena Allah yang ingin memberi kita. Dan yang melata pun tak tahu bahwa mereka diberi. Contohnya seekor cacing yang ada di dalam tanah. Mereka nggak pernah minta sama Allah. Seekor semut, ya mereka juga tidak pernah meminta makanan kepada Allah. Tapi mereka kenyang, mereka dapat hidup. Mereka tidak menuntut Allah untuk wajib. Mereka hanya berjalan mencari makanan, kemudian Allah memberikan mereka makanan. Ya, jadi mereka mencari Tuhan atau Allah memberi makanan. Nah, inilah yang dimaksud dengan Imam Ar-Razi bahwa Allah itu memiliki kebebasan, ya. Dalam kebebasannya yang mutlak, Allah memilih untuk terikat, bukan karena ia dipaksa, tapi karena ia sendiri yang berjanji. Jadi Allah berjanji untuk memberikan rizki kepada kita. Dan
Nah, itu rizki tetap turun. Bukan karena Allah wajib memberi, tapi karena Allah adalah pemberi itu sendiri. Jadi, tidak ada yang bisa memaksa kemurahan Allah. Bila kita diberi, itu karena Allah ingin memberi. Bila ditunda, itu pun atas kehendak Allah. Kasih Allah itu luar biasa. Kasih sayang Allah itu tidak bisa ditakar, apalagi dituntut. Ya, ibarat bayi yang baru lahir, bayi prematur misalnya contohnya. Mereka itu kan lahir sebelum waktunya. Ya, misalnya bayi lahir di usia 7 bulan, 8 bulan, kurang dari 9 bulan. Nah, sebetulnya seorang ibu ketika bayinya lahir prematur, itu kan ibunya belum siap untuk menyusui. Akan tetapi susu itu dalam waktu singkat setelah bayi itu lahir tetap ada gitu. Bukan karena bayi itu yang memiliki susu, melainkan karena rizki itu entah dari mana arahnya mengalir kepada si bayi. Ya, seperti itu. Begitupun manusia. Rizki itu tidak hanya soal harta semata. Rizki itu luas sekali cakupannya. Bisa berupa nafas, ruh, bahkan nyawa yang sekarang nempel ya di jasad kita itu merupakan rizki. Maka rizki itu tidak selalu tampak. Jadi rizki itu tidak hanya berupa materi. Ya, bisa berupa ilmu atau bisa berupa ketenangan yang ada di dalam diri kita. Bisa juga berupa pengampunan yang tidak kasat mata. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, yang artinya di langit terdapat pula hujan yang menjadi sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa rizki itu berada di langit, bukan berada di toko, bukan berada di kantor, dan bukan berada di rekening. Jadi rizki itu bukan milik, ia semacam hak yang diberikan oleh Allah untuk kita. Nah, berdasarkan keterangan tadi dari para mufassir ya, para ulama, bahwa rizki itu adalah, apa sih rizki itu ya? Jadi rizki adalah jaminan hidup. Ya, jaminan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita, oleh Allah zat yang maha memberi, yang memberi makan burung di langit, yang memberi makan ikan di dasar laut, bahkan kepada makhluk-makhluk yang tak kasat mata pun, yang sangat kecil pun itu Allah berikan. Tidak ada kekuatan lain di jagat raya ini, baik di darat maupun di laut, yang mampu memenuhi kebutuhan makhluk hidup selain Allah. Jadi setiap makhluk dari yang paling kecil hingga yang paling besar hidup karena kehendak dan pemeliharaan oleh Allah. Dengan demikian, ayat tersebut tadi menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah Allah catat dan atur dengan pengetahuan dan kehendak. Tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang luput. Bahkan rizki seekor nyamuk itu telah tertulis jauh sebelum ia lahir. Dan sejatinya bagi manusia seperti kita ini, manusia yang hidup di zaman modern, itu kita seringkali dibayang-bayangi rasa kekhawatiran tentang masa depan besok gimana ya, gitu ya. Nah, ayat ini akan menjadi pelipur lara bagi kita semua dan sebagai peneguh keimanan untuk kita semua bahwa rizki kita itu sudah diatur, kita terus berusaha dan tidak zolim, maka Allah akan membuka pintu rizki dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi rizki kita semuanya yang bernyawa itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi ya tafsir surat Hud ayat 6. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah kita bahas bersama-sama bahwa rizki Allah itu tidak hanya berupa tentang materi, tidak hanya berupa saldo yang berada di rekening, atau tidak hanya berupa makanan yang biasa kita makan. Kita sebagai manusia itu kita memiliki 3 hal di dalam diri kita. Nah, kita itu memiliki badan, ya, dan badan kita ini juga punya rizki. Berupa apa? Berupa makanan, berupa pakaian, berupa tempat tinggal, ya, berupa vitamin kalau sekarang, ya.
Kemudian tubuh kita juga punya akal, di mana akal kita juga butuh rizki yang berupa ilmu. Ya, makanya kita perlu belajar untuk mendapatkan ilmu. Ya, dan semoga yang apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kita juga memiliki yang namanya hati. Nah, hati itu perlu rizki. Yang berupa apa? Berupa ketenangan hati. Ya, karena ketenangan hati itu penting sekali. Karena banyak orang yang diberikan apa ya? Secara materi diberikan berkecukupan, akan tetapi tidak memiliki ketenangan hati. Kemudian rahmat Allah ini juga merupakan rizkinya hati, kasih sayang Allah, rizkinya hati. Nabi Muhammad SAW itu dikatakan sebagai orang yang mendapatkan nikmat yang paling besar oleh Allah. An'amallahu alaihim, dikatakan bahwa Nabi adalah orang yang mendapatkan kasih sayang, mendapatkan rizki yang paling besar oleh Allah. Kok bisa? Padahal kalau kita belajar tentang sejarah, kita itu sering mendengarkan bahwa Nabi Muhammad itu seringkali kelaparan. Bahkan beliau sempat 3 hari 3 malam itu beliau tidak makan, bahkan sampai menggajal perutnya. Kemudian kalau kita ketahui juga Nabi Muhammad itu merupakan sosok yang sangat sederhana, termasuk dalam pakaiannya, termasuk dalam tempat tinggalnya. Tapi dikatakan bahwa Nabi itu adalah an'amallahu alaihim, orang yang mendapatkan rizki paling besar dari Allah. Maksudnya rizki apa? Yang dimaksud di sini adalah rahmah, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk memberikan rahmah, untuk memberikan kasih sayang kepada semesta alam. Sehingga kasih sayang Nabi Muhammad itu bisa kita rasakan sampai saat ini. Jadi, kalau berbicara soal rezeki ya, jadi jangan cuma berpikir tentang materi, ya, tentang apa yang masuk ke dalam perut. Sayyidina Ali beliau mengatakan bahwa man kana hammuhu batnuhu kanat qimatuhu ma yakhruju minhu. Barang siapa yang urusan utamanya, ya, urusan terpenting baginya adalah isi perutnya, maka nilainya adalah apa yang keluar dari perutnya. Ya, jadi sebetulnya apa yang kita makan, ya, rizki yang berupa makanan itu adalah rizki yang bisa dikatakan yang paling sepele jika dibandingkan dengan rizki-rizki yang lain. Ya, kemudian yang sering kita lupakan, rizki Allah yang sering kita lupakan adalah berupa kesehatan. Kesehatan merupakan rizki yang sering kali tidak kita sadari. Alhamdulillah saat ini kita diberikan badan yang sehat sehingga kita bisa dapat melakukan aktivitas sehari-hari kita dengan baik. Kita dapat ngaji, kita dapat beribadah dengan baik. Bayangkan saja kalau misalnya salah satu anggota tubuh kita sakit, misalnya mata kita sakit, hidung kita sakit, atau telinga kita sakit, tentu kita akan tidak merasa senyaman ini. Beberapa hari yang lalu, pada saat saya mengisi sebuah kajian, tiba-tiba ada sebuah binatang yang masuk ke dalam telinga saya. Nah, binatang tersebut karena mereka merasa terperangkap, ya, otomatis binatang itu ingin keluar dari telinga saya. Kemudian binatang itu muter-muter-muter di telinga sehingga menyebabkan rasa tidak nyaman dalam diri saya. Kemudian, karena merasa tidak nyaman sehingga saya segera menuju IGD agar, segera mendapatkan tindakan, agar binatang tersebut bisa keluar dari telinga saya. Alhamdulillah belum nyampe IGD ternyata binatang tersebut sudah keluar dengan sendirinya gitu. Nah, itulah nikmatnya kesehatan. Ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, mungkin kita biasa saja dan tidak sadar kalau kesehatan itu sangat sangat berharga. Tapi ketika sakit baru kita sadar, oh ya Allah ternyata senikmat itu ya mendapatkan kesehatan. Atau misalnya bagi Bapak dan Ibu yang sudah berusia 30 plus atau 40 plus ya, yang salah makan sedikit, kolesterol naik ya, atau misalnya gula darahnya naik sehingga tidak bisa menikmati makanan-makanan seperti biasa. Ya, misalnya kalau kolesterolnya naik, yang biasanya suka makan sate, suka makan nasi Padang, nah otomatis pada saat itu kita juga tidak bisa menikmati makanan-makanan tersebut. Nah, hal itu baru terasa setelah kita
sakit. Makanya kita perlu banyak bersyukur atas rizki yang diberikan oleh Allah kepada kita yang berupa kesehatan. Kemudian lagi, rizki yang seringkali tidak disadari bahwa itu adalah rizki adalah mendapatkan guru. Nah, guru itu merupakan salah satu rizki terbesar yang Allah karuniakan kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin saat ini juga yang sedang ramai ya, yang sedang disorot adalah tentang pesantren ya, karena ada sebuah media yang memberikan statement ya, statement negatif ya terhadap pesantren gitu. Jadi pesantren itu dianggap sebagai ketika ada santri yang khidmat dengan gurunya itu dianggap sebagai feodalisme gitu ya. Padahal tidak seperti seperti itu. Mendapatkan guru yang baik, mendapatkan guru yang bisa membimbing kita itu merupakan nikmat yang luar biasa. Bahkan dikatakan laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau nggak ada guru, siapa yang bisa mengenalkan kita kepada Tuhan kita? Siapa yang bisa mengajarkan kita tentang Tuhan kita? Makanya ketika kita mendapatkan guru, harus kita syukuri. Caranya bagaimana? Dengan menghormati guru kita, dengan mengamalkan apa yang telah diajarkan guru-guru kita. Karena di zaman ini kita sadari atau tidak, baik itu dari murid atau dari orang tua itu takdimnya, hormat terhadap guru itu sangat sangat rendah. Karena sebagian orang merasa saya bisa membayar guru tersebut, sehingga karena merasa mampu membayar, sehingga tidak bisa menghormati, tidak bisa menempatkan guru sebagaimana mestinya. Ini kan sesuatu yang perlu dievaluasi bersama-sama gitu. Kemudian nikmat yang sering kali kita lupakan adalah mendapatkan pasangan yang baik. Nah, mendapatkan pasangan yang baik itu adalah suatu nikmat. Bagi yang belum mendapatkan pasangan, semoga segera dipertemukan ya dengan pasangan yang baik juga ya Kang Adip ya. Dan yang perlu kita ketahui bahwa mendapatkan pasangan yang baik itu adalah nikmat ya, adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan seringkali kita merasa tidak bersyukur gitu. Ya, harus bersyukur. Nanti setelah ini ya jangan lupa untuk berterima kasih pada pasangannya. Kemudian nikmat yang seringkali kita lupakan adalah mendapatkan anak gitu. Mendapatkan anak yang soleh, mendapatkan anak yang solihah. Di zaman seperti ini, mendapatkan anak yang soleh dan soleha merupakan idaman setiap orang tua. Dan untuk membentuk anak yang soleh dan soleha itu tidak bisa instan, karena mendidik itu tidak bisa mendadak. Nah, makanya tarbiyatul aulad atau seni mendidik anak itu sebetulnya dimulai sejak dalam proses mencari pasangan. Ya, karena dikatakan bahwa madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah pertama dan ayah itu nanti akan menjadi kepala sekolahnya. Untuk menjadikan madrasah yang baik itu diperlukan kepala sekolah yang baik. Untuk itu, untuk menghasilkan anak yang soleh dan soleha perlu sinergi antara ayah yang soleh dan ibu yang soleh. Jadi pendidikan anak itu sebetulnya dimulai sejak memilih pasangan. Ya, kemudian setelah menikah, kemudian setelah anak berada di dalam janin. Nah, di situ juga sudah dimulai pendidikan untuk anak. Jadi bukan anaknya sudah lahir baru dididik, tidak ya. Jadi dimulai dari sejak memilih pasangan, kemudian setelah menikah, kemudian setelah adanya janin. Cara mendidiknya bagaimana gitu? Kan anaknya masih berada di dalam janin. Caranya adalah dengan mengkonsumsi atau tidak membiarkan segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, kecuali sesuatu itu adalah yang halal. Jadi memastikan segala sesuatu yang kita konsumsi, segala sesuatu yang kita gunakan adalah sesuatu yang halal. Kemudian kita biasakan berbicara baik, berperilaku baik, karena apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu akan didengar dan ditiru oleh janin yang ada di dalam perut. Kemudian pendidikan dilanjutkan setelah anak lahir dan seterusnya. Kemudian, termasuk rizki yang jarang sekali disadari adalah mendapatkan keluarga yang baik, mempunyai orang tua yang baik. Karena di zaman ini kita temukan di sekitar kita banyak akur dengan orang tuanya. Anak tidak akur dengan orang tuanya. Orang tua tidak suka dengan anaknya. Kemudian saudara juga tidak akur, kakak adik tidak akur, berantem karena warisan dan semacamnya. Nah, ketika kita mendapatkan orang tua yang baik
yang sayang terhadap kita, orang tua yang perhatian, orang tua yang memberikan pendidikan terbaik untuk kita, orang tua yang memberikan, yang selalu mendoakan kita, itu merupakan rizki yang patut kita syukuri. Dan mendapatkan saudara yang baik itu juga adalah rizki besar yang harus kita syukuri. Nah, kembali lagi ke judul kita tadi adalah bagaimana membuka pintu langit gitu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya sudah bekerja, berikhtiar, pagi, siang, bahkan sampai malam. Ya. Tapi kok saya merasa saya itu belum maksimal gitu dalam mencari rizki gitu. Saya merasa kok belum maksimal apa yang saya dapatkan gitu. Apakah ada doa atau amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk melapangkan rezeki? Ada, insya Allah ya. Karena kita sama-sama pencari rezeki yang halal dan barokah, yuk sama-sama kita belajar. Setelah itu nanti kita berusaha untuk mengamalkannya supaya kita diberikan rezeki yang lapang, rezeki yang berkah. Apa saja yang bisa kita lakukan? Jadi yang pertama, agar mendapatkan rizki yang halal dan berkah, agar dilapangkan rizkinya, dibuka pintu langitnya. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan taat kepada Allah. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Bagaimana mungkin Allah memberikan rizkinya kepada kita, tapi kalau kita tidak mau menjauhi dosa-dosa. Ya, nah, kadangkala mungkin kita pernah merasa dalam hidup kayak capek banget ya. Perasaan saya sudah istirahat cukup, tidur sudah cukup, tapi kok badan ini rasanya capek banget. Kayak nggak semangat, mau ngapa-ngapain nggak semangat. Rizki saya kok seret banget, padahal saya sudah sungguh-sungguh dalam bekerja. Saya kerjanya sudah rajin, kenapa ya Allah ya? Nah, bisa jadi yang menyebabkan kita tidak bersemangat, yang menyebabkan kita mudah merasa capek, yang menyebabkan rezeki kita seret karena kita masih melakukan dosa-dosa. Yuk, coba diingat, dosa apa yang kita lakukan? Ya, apakah kita pernah melakukan, tentu ya sebagai manusia kita melakukan dosa. Coba diingat-ingat dosa apa yang kita lakukan. Ya. Nah, selagi dosa masih dikerjakan, kita tahu dosa misalnya, tapi kok masih aja dikerjakan, bagaimana mungkin Allah mau kasih apa yang kita mau gitu. Ya, la faqra ma'ad-duha kama la ghina ma'az-zina. Tidak ada kefakiran ya untuk orang yang duha, yang melakukan sholat duha, seperti halnya tidak ada ghina, yaitu kekayaan yang diberikan untuk orang yang berzina. Naudzubillah. Jadi di sini kalau ngerasa tadi ya rizkinya masih seret, urusannya masih susah, coba dievaluasi, diingat-ingat dosa apa yang masih kita lakukan. Kalau sadar, udah tahu dosa kita melakukan dosa, yuk sama-sama segera bertobat, minta maaf sama Allah, ya. Kalau kita dosanya sama manusia, ya kita juga minta maafnya sama manusia. Jangan mentang-mentang aku pakai jalur langit kok. Jalur langit. Jadi kalau dosa sama manusia aku minta maafnya langsung aja sama sama Allah kayak gitu ya. Pakai orang dalam, bukan orang ya, apa ya bahasanya ya? Backingannya langsung gitu ya, backingannya langsung Allah. Tidak seperti itu. Kalau dosa kita yang kita lakukan itu hubungannya dengan Allah, ya minta maafnya sama Allah. Caranya dengan bagaimana? Dengan menyesal terhadap dosa yang kita lakukan. Kalau sudah menyesal, berarti kita harus memiliki komitmen yang kuat dalam diri kita untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Menyesal, setelah menyesal harus berkomitmen. Jangan sampai tobatnya tobat sambel. Udah tahu dosa, menyesal tapi diulangi lagi. Misalnya suka judi, tahu judi itu dosa, menyesal, habis kalah menyesal, tapi diulangi lagi. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Kalau kita ngerasa berdosa sama Allah, kita menyesal, kemudian kita memiliki komitmen yang kuat di dalam diri kita untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Setelah itu kita beristighfar dengan sungguh-sungguh, kita minta ampun kepada Allah. Itu kalau dosanya kepada Allah. Kalau hubungannya dengan manusia, ya kita minta maaf dengan manusia. Kalau ada hak manusia yang kita ambil, ya kita kembalikan.
Ya, kalau kita mengambil hak orang lain, kembalikan hak tersebut. Kita minta keikhlasannya, kita minta keridhoannya, supaya kita terlepas dari dosa yang kita lakukan. Ya. Oke, tadi dikatakan ya lagina ma'az zina. Jadi kalau berbuat dosa ya segera bertaubat. Jadi kalau ada orang yang berzina di sini dikatakan azina ya. Jadi kalau ada orang yang berzina kemudian dia belum bertaubat dari perbuatannya, tidak akan Allah berikan kecukupan baginya. Tidak akan Allah berikan, yang perlu digarisbawahi adalah kecukupan. Ya, jadi di sini yang dibahas adalah kecukupan. Jadi meskipun orang tersebut memiliki uang banyak, memiliki harta yang banyak, akan tetapi dalam hidupnya itu ada aja yang kurang. Hidupnya itu tidak akan tenang, ya. Hidupnya tidak akan tenang. Jadi sebisa mungkin kita jauhi dosa-dosa. Termasuk di sini tadi yang disebutkan dicontohkan adalah dosa berzina. Karena mohon maaf di zaman seperti ini kalau kita lihat ya, orang itu sudah tidak takut ya, tidak takut dengan zina. Bahkan banyak sekali yang naudzubillah orang itu tidak malu gitu. Bahkan terang-terangan melakukan zina kalau kita lihat di media sosial gitu ya, di TV, di Facebook, Instagram, di TikTok, di YouTube. Ya, banyak sekali orang yang terang-terangan melakukan zina, bahkan mereka bangga gitu dengan apa yang dilakukan. Nah, ini sebetulnya adalah PR untuk kita ya, apalagi kalau kita sudah menjadi orang tua gitu. Jangan sampai anak kita mendekati zina. Mendekati zina pun jangan sampai gitu. Apalagi naudzubillah melakukan zina. Karena sekarang ini banyak sekali, mungkin kita juga sering lihat ya di jalan anak-anak SMP, anak-anak SMA, para mahasiswa itu jalan dengan pacarnya gandengan itu biasa. Kemudian boncengan sampai pegangan yang kencang seperti itu banyak sekali kayak gitu. Dan banyak sekali di lingkungan juga kita temui pasangan muda-mudi yang hamil di luar nikah. Ya, dan kebetulan saya sekarang berprofesi sebagai seorang penyuluh yang sehari-harinya saya di KUA, itu ada beberapa orang tua yang datang ke KUA yang minta dispensasi nikah. Jadi mereka memiliki anak yang usianya kurang dari 19 tahun. Kalau peraturan terbaru dari pemerintah, usia minimal menikah untuk laki-laki dan perempuan itu 19 tahun. Nah, ada beberapa orang tua yang datang ke KUA minta dispensasi nikah untuk putra-putrinya gitu. Nah, kami karena mengikuti aturan yang ada, tentu kami belum mengizinkan ketika si anak itu belum berusia 19 tahun. Kemudian setelah ditanya, alasannya kenapa Pak? Kok ingin menikah cepet-cepet gitu? Nah, ternyata setelah ditanya, itu sebagian besar itu alasannya karena hamil di luar nikah. Naudzubillah. Ya, tadi karena efek pergaulan yang terlalu terlalu bebas gitu. Nah, ini adalah PR untuk kita para orang tua, para guru ya, dan untuk kita sendiri juga membentengi diri kita agar kita dijauhkan dari perbuatan zina. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba Allah ya, yang diberikan apa yang kita inginkan, tadi ya harus taat dulu sama kita jalankan segala perintahnya dan kita jauhi segala larangannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan orang beri nikmat banyak, dekat dengan orang yang diberikan nikmat yang banyak oleh. Apa sih orang yang diberikan nikmat banyak oleh Allah? May yuti'illah wa rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu. Di sini yang diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Siapa? Minan nabiyina, yaitu para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, para wali, para pejuang, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Ya, kalau kita mau dilapangkan rezekinya, ya PDKT dengan tadi orang-orang yang diberikan nikmat banyak oleh Allah, dari para nabi, para wali, ya, para pejuang dan para orang-orang soleh. Ya, harus dekat dengan mereka. Ya, karena mencintai nabi, mencintai orang-orang itu membawa
yang tidak hanya dohir rizkinya, tapi juga berupa ketenangan batin. Gambarannya seperti ini, misalnya kita punya anak. Nah, anak kita itu punya sahabat, sahabat dekat gitu, yang baik banget sama anak-anak kita. Sebagai orang tua, ketika kita punya kelapangan rizki, tentu kan kita juga beri. Tadi ya, selain anak kita, teman-teman dekat anak kita juga kita kita kasih gitu. Nah, untuk itu kita juga perlu dekat dengan orang-orang soleh ya, karena Allah menyayangi orang-orang soleh. Nah, kita harus dekat dengan mereka supaya Allah juga menyayangi kita. Disebutkan dalam suatu hadis, sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bi thalathati baliyat. Awalan awaluha yarfa'illahul barakah min kasbihim wasaniyah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalim wasalisah yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu zaman menimpa umatku. Maka Allah akan menurunkan 3 macam bencana kepada mereka. Apa saja? Yang pertama, Allah akan mencabut keberkahan dari usahanya. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala menguasainya dengan penguasa yang zalim kepada mereka. Dan yang ketiga, mereka meninggal dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillah min syarri dzalik. Makanya kalau ada ulama, kalau ada orang-orang soleh, jangan menjauh. Ya, yang kita lakukan apa? Mendekat. Ya, biar kita ketularan solehnya. Karena kalau sama orang soleh kan kita bisa belajar banyak hal. Ya, kita bisa belajar banyak hal dari beliau. Oke, kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu berbakti kepada orang tua. Kalau pengen rezekinya lancar, jangan lupa bakti sama orang tua. Apalagi selagi orang tuanya masih ada. Dan jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Karena naudzubillah, ya semua naudzubillah, orang yang durhaka kepada orang tua, yaitu dosanya itu kontan diberikan di dunia. Jadi hati-hati ya. Jangan sampai kita durhaka dengan orang tua. Karena tadi ya, durhaka itu termasuk dosa yang di dunia. Ya, kalau anak durhaka sama orang tua itu bisa jadi hidupnya susah, hidupnya nggak berkah. Ya, nyari rezeki susah. Apa-apa disusahkan. Makanya kalau kita punya orang tua, sebisa mungkin berbuat baiklah dengan orang tua. Kalau orang tua kita nggak baik sama kita gitu, ya kita doakan. Orang tua misalnya nggak mau sholat, nggak mau nutup aurat gitu. Gimana cara kita supaya menyentuh hati orang tua kita biar mereka itu mau sholat, biar orang tua itu mau menutup aurat. Nah, ketika kita berbicara dengan orang tua, tempatkanlah diri kita sebagai anak. Ya, meskipun kita ustadz, meskipun kita ustadzah, meskipun kita guru, ya, jangan sampai kita itu seolah-olah menggurui orang tua. Jadi jangan langsung diucapkan dalil-dalil ya kayak gitu ya. Bapak dan Ibu kalau nggak mau sholat nanti langsung dimasukin. Jangan seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi tempatkan diri kita sebagai anak ya. Kita bicara dengan baik. Kemudian kita doakan orang tua ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Robbi. Aku sayang sekali dengan orang tua ya Allah. Untuk itu, rahmatilah mereka ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah, mudahkanlah mereka ya Allah dalam menjalankan segala perintah-Mu ya Allah. Mudahkanlah mereka, lembutkanlah hati mereka sehingga mereka bisa menjalankan perintah-Mu, supaya mereka bisa sholat 5 waktu, supaya mereka bisa menutup auratnya, supaya mereka bisa menjadi orang tua yang baik. Kita doakan, karena insya Allah doa-doa yang kita langitkan itu nanti didengar oleh Allah. Jadi jangan sampai kita itu durhaka pada orang tua, bakti kepada orang tua. Begitu juga yang sudah punya pasangan, sudah punya suami, sudah punya istri, berbuat baiklah dengan pasangan kita. Karena kesuksesan kita itu bisa jadi dari doa-doa dan dukungan pasangan kita. Pernah ada, mungkin dari kita pernah mendengar sebuah istilah bahwa di balik laki-laki yang sukses itu terdapat perempuan yang hebat. Ya, di balik laki-laki yang sukses itu terdapat perempuan yang hebat. Jadi jika ada seorang suami yang sukses, ya, itu tidak luput dari
usaha istrinya, tidak luput dari doa-doa istrinya. Maka jangan remehkan kalau ada istri yang mengatakan rezeki istri soleh. Ya, ya kenapa? Karena tadi kesuksesan suami itu bisa jadi disebabkan oleh istrinya yang soleh, yang setiap malam bangun malam kemudian mendoakan suaminya. Sholat 2 rakaat dikhususkan untuk suaminya. Jadi kalau mau rezekinya lancar, jangan lupa ya berbakti kepada orang tua dan berbuat baik kepada pasangannya, entah itu suami atau istrinya. Kemudian yang keempat, kalau mau dilancarkan rezekinya jangan lupa silaturahim, disambung kekerabatannya, ya terutama dengan orang-orang yang masih memiliki keterikatan rahim dengan kita. Ya, disambung, jangan sampai kita itu memutus silaturahim. Ya, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, ya, dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Nah, di sini yang dimaksud dengan dilapangkan rizkinya. Jadi, rizki memang Allah. Jadi, rizki, ya, rizkinya sebetulnya ya segitu-segitu aja, tapi diberikan rizki yang berkah, diberikan rizki yang cukup, buat makan sehari-hari cukup, buat anak sekolah cukup, ya, buat ibadah cukup, buat umroh, buat haji cukup, ya. Jadi itu bisa jadi rizkinya memang diperbanyak oleh Allah, atau bisa jadi ya diberikan rizki yang sepertinya tidak terlalu banyak, tapi rizki tersebut menjadi rizki yang berkah. Kemudian yang kelima, kalau pengen dilapangkan rezekinya sama Allah, jangan lupa sedekah. Ya, jangan lupa sedekah. Jangan lupa menyisihkan sebagian rizki kita. Ya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi. Ya, kama habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang yang menaruh sebutir biji. Jadi yang awalnya sebutir biji, nanti ini bisa tumbuh jadi 7 tangkai. Nah, dari 7 tangkai ini nanti akan ada 100 biji. Jadi dengan bersedekah insya Allah rizki kita makin berkah, rizki kita makin berlimpah. Akan tetapi sebelum bersedekah, jangan lupa kalau masih punya hutang, hutangnya ditunaikan ya, karena membayar hutang itu hukumnya adalah wajib. Seperti itu. Ya, itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kalau ingin rizkinya dilimpahkan oleh Allah, yaitu jangan tinggalkan sholat duha. Ya, jangan tinggalkan sholat duha. Nah, sholat duha ini bisa dikerjakan 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat boleh, paling banyak 12 rakaat. Jadi tiap 2 rakaat salam. Ya, jadi misalnya sebelum bekerja kita di rumah yang harus bekerja di pagi hari jam 7 udah sampai di tempat kerja, kita bisa sholat di tempat kerja kita. Kita sempatkan untuk sholat duha dua rakaat. Kemudian setelah sholat duha kita berdoa, Allahumma inna duha duha uka wal bahaba uka wal jamal jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizki fis sama'i fa anzilhu, ya Allah, jika rizki saya di langit maka turunkan. Wa in kana fil ardi, kalau rizkinya berada di dalam bumi, fa akhrijhu, maka keluarkan gitu ya. Wa in kana mu'assiran, kalau rizkinya susah, fa yasirhu, maka mudahkanlah. Wa in kana haraman, kalau rizkinya haram, fatahhirhu, maka sucikanlah. Jauh ya, maka dekatkanlah. Jadi jangan lupa semua barang memang bekerja ya kalau kita mau melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Jadi sholat duha minimal 2 rakaat. Kemudian setelah sholat duha kita baca tadi ya doa setelah sholat duha. Jadi insya Allah yang tadi rizkinya jauh, yang rizkinya sedikit, yang rizkinya seret nanti insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang ketujuh, amalan apa yang bisa kita kerjakan? Yaitu dengan membaca surat Al-Waqi'ah ya, idza waqa'atil waqi'ah. Mungkin sudah banyak yang hafal ya.
ada 96 ayat, jadi dibaca ya, karena faedah membaca surat Al-Waqiah di malam hari menurut Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini dalam sebuah hadisnya, meskipun hadis ini dhaif ya, tapi kalau untuk keutamaan amal itu boleh diamalkan ya. Jadi barang siapa yang setiap malam membaca surat Al-Waqiah, maka ini dapat mencegah kefakiran dan kemiskinan. Jadi monggo yang sedang dalam berikhtiar mencari harta yang halal, mencari rizki yang berkah, diamalkan membaca surat Al-Waqiah. Kemudian yang kedelapan yang bisa dilakukan adalah dengan membaca subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi. Nah, ini dibaca sebanyak 100 kali. Bacanya kapan? Setelah sholat qobliyah subuh. Ya, jadi sebelum sholat subuh, itu kan kita disunahkan untuk sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum kita melakukan sholat fardu ya. Jadi setelah sholat qobliyah subuh 2 rakaat, kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim ya. Kemudian baca istighfar sebanyak 100 kali. Nah, setelah itu baru sholat subuh. Kemudian yang kesembilan yang bisa kita lakukan adalah dengan membaca surat Al-Ikhlas sebelum masuk rumah. Ya, jadi sebelum masuk rumah kita baca surat Al-Ikhlas. Berapa kali? 1 kali boleh atau 3 kali boleh. Kemudian lebih baik lagi kalau ditambah dengan membaca ayat kursi. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah memperbanyak membaca solawat. Karena kalau kita baca solawat, itu nanti dibales sama Allah. Kita baca solawat sekali, dibales sama Allah solawat 10 kali. Dan balasan solawat dari Allah itu luar biasa sekali ya. Itu nanti bisa berupa pengampunan dosa, atau pahala yang dilipat gandakan, atau rizki yang dilimpahkan. Jadi kalau kita punya waktu luang, sambil masak, sambil perjalanan, atau sambil apapun kita sempatkan untuk membaca sholawat. Itu tadi ya 10 hal yang bisa kita lakukan ya sebagai ikhtiar kita untuk mengetuk pintu langit ya, untuk membuka pintu langit 10 amalan dan 10 doa sehingga dapat melapangkan rizki kita semua. Semoga kita semua dimudahkan dalam menjalankannya sehingga Allah memberikan kita rizki yang halal, rizki yang barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin cukup segitu Kang Adib. Baik, terima kasih disampaikan kepada guru kita Ustazah Hikmah ya. Mohon izin Ibu, ini ada pertanyaan di kolom chat Zoom. Kita langsung masuk ke sesi yang kedua yaitu tanya jawab Ya, diskusi baik. dari Ibu Yul Haida. Bagaimana cara sholat khusus untuk suami, orang tua, dan anak? Bagaimana juga cara sholat taubat untuk dosa-dosa yang masa lampau? Seperti itu. Baik. Izin menjawab ya Ibu Yulhaida, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Baik, yang pertama adalah cara sholat khusus untuk suami, orang tua, dan anak. Nah, caranya adalah dengan sholat hajat, Ibu. Ya, sholat hajat. Jadi misalnya Ibu kalau sholat tahajud itu kan harus dilakukan setelah bangun tidur. Kalau sholat hajat itu boleh dilakukan sebelum tidur. Misalnya Ibu setelah sholat Isya, ya mau langsung sholat hajat bisa. Atau misalnya nanti ajalah sekalian Ustazah pas saya bangun malam ya. Jadi Ibu sholat tahajud dulu, setelah itu Ibu sholat hajat. Ya, sholat hajatnya bagaimana? Misalnya Ibu khususkan untuk suami sendiri, kemudian 2 rakaat untuk orang tua, 2 rakaat untuk anak, boleh. Atau misalnya digabungkan juga boleh. Ya, Ibu niat sholat hajat. Misalnya diniatkan hajatnya apa? Saya niat sholat hajat. Semoga suami saya dimudahkan dalam mencari rizki yang halal dan berkah. 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tata caranya sama Bu, seperti sholat biasa ya. Jadi ada namanya sholat hajat ya, 2 rakaat minimal.
Nah, rokaat pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca surat pendek, rokaat kedua juga sama, baca Al-Fatihah dan surat pendek. Jadi boleh langsung ya dikumpulkan misalnya sholat hajat untuk suami, orang tua dan anak boleh atau misalnya dikhususkan. Jadi 2 rakaat untuk suami dulu. Kemudian 2 rakaat untuk orang tua kita niatkan supaya orang tua itu sehat, diberikan umur panjang yang berkah, boleh. Kemudian kita setelah salam, sholat lagi, berdiri lagi, sholat hajat 2 rakaat lagi diniatkan untuk anak supaya anak kita itu dimudahkan dalam thalabul ilm, anak kita mendapatkan ilmu yang manfaat, anak kita mendapatkan ilmu yang barokah, anak kita dijauhkan dari kemaksiatan, dari perbuatan zina dan sebagainya. Boleh seperti itu, ya. Kemudian untuk sholat tobat, caranya bisa sholat 2 rakaat ya tadi ya Bu ya, setelah sholat tahajud misalnya, kemudian sholat hajat Ibu niat sholat tobat. Adapun niatnya, niat sholat itu tidak harus pakai bahasa Arab Bu. Ya, tidak harus pakai bahasa Arab. Misalnya kita kesusahan menghafalkan niat sholat dalam bahasa Arab, itu diperbolehkan. Niat menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang perlu kita ketahui, niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati. Adapun melafalkan niat itu hukumnya adalah sunnah. Niatnya bagaimana? Saya niat sholat tobat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ya, kita sholat. Setelah sholat, kita beristighfar, minta ampun, minta maaf dengan sungguh-sungguh ya kepada Allah. Kita ingat dosa-dosa kita di masa lampau, kita minta maaf kepada Allah dengan harapan semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa. Seperti itu ya Bu ya, Ibu Yul Haida. Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi di kolom chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah izin menyampaikan titipan pertanyaan. Dengan cara apa kita bisa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia selain dengan cara mendoakannya? Mohon pencerahannya Ustazah. Subhanallah. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana cara berbakti kita terhadap orang tua yang telah meninggal dunia selain dengan mendoakannya, ya. Jadi yang pertama berarti ini sudah tahu ya cara berbakti kepada orang sudah meninggal, yang pertama adalah dengan mendoakannya. Kemudian cara lainnya yaitu adalah dengan kita menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang taat kepada Allah. Anak yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ya, karena meskipun orang tua kita sudah meninggal, sejatinya mereka itu mengetahui gitu apa yang sedang kita kerjakan gitu. Jadi doa yang kita sampaikan kepada mereka itu insya Allah sampai kepada orang tua kita. Jadi jangan pernah bosan untuk mendoakan orang tua. Kemudian yang kedua adalah dengan berbuat baik, ya. Karena perbuatan-perbuatan baik kita itu nanti insya Allah kebaikannya akan sampai kepada orang tua, ya. Pernah mendengarkan idama tabna adama in qata amaluhi illa min salasin. Ketika Bani Adam ya kita, manusia, meninggal, itu terputus amalannya kecuali 3 hal. Ya, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ketika orang tua semasa hidupnya itu mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada kita, ngajari ngaji, ngajari berakhlakul karimah, mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang, maka itu nanti orang tua akan tetap mendapatkan aliran pahala dari ilmu yang bermanfaat. Ya, kemudian kalau orang tua kita dulunya guru ngaji, kita diajari orang tua kita, kemudian kita mengajari murid-murid kita. Nah, itu mereka akan mendapatkan manfaat. Ya, kemudian sodakoh, sodakot yung tafa'ubih, yaitu dengan bersedekah. Nah, sedekah itu juga sampai pahalanya kepada orang yang meninggal. Atau yang ketiga, waladun solihun yada'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tua. Jadi kalau sudah punya orang tua yang meninggal, ya tetap mereka bisa merasakan kebaikan-kebaikan kita, di antaranya dengan 3 hal tadi. Begitu ya. Ini ada pertanyaan satu lagi ya Kang Adip ya. Iya Ustazah.
Saya izin langsung menjawab saja ya. Iya, Ini boleh. dari Bapak Denny Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya Ustazah, anak saya susah banget suruh sholat ataupun puasa Ramadan. Apa yang harus saya lakukan? Baik, apa yang dirasakan Pak Denny mungkin juga sekarang dirasakan oleh kebanyakan orang tua. Jadi sekarang itu banyak sekali anak-anak yang susah disuruh sholat. Puasa pun juga susah. Bahkan yang mohon maaf, sekolahnya di sekolah agama pun ada yang seperti ini. Jadi ketika di rumah suruh sholat susah, terutama sholat subuh gitu ya. Bangunnya susah sekali. Nah, caranya bagaimana gitu? Cara yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah ketika kita menasehati anak kita, itu gunakan waktu-waktu yang sesuai. Ya, kita sebagai orang tua harus belajar namanya ilmu psikologi. Jadi ketika menasehati anak kita, jangan sampai anak kita itu dalam keadaan lelah atau anak kita dalam keadaan emosi. Kemudian kita juga dalam keadaan marah-marah sehingga apa yang kita sampaikan itu tidak akan sampai ke anak kita yang ada bahkan mental gitu. Nah, caranya yang pertama kita menasehatinya. Menasehatinya tentu dengan cara yang baik. Cari momennya yang pas. Usahakan ketika kita menasehati anak kita, itu anak kita dalam keadaan kenyang perutnya. Jadi jangan sampai kita menasehati orang yang sedang lapar, ya. Usahakan anak kita dalam kondisi kenyang, dalam kondisi santai, dalam kondisi enjoy gitu. Kita ajak ngobrol baik-baik. "Kenapa sih kok kita harus sholat?" Gitu. "Kenapa?" Kita jelaskan bahwa sholat itu merupakan kewajiban kita kepada Allah, dan yang butuh itu kita kepada Allah, bukan Allah butuh kita. Kemudian kita jelaskan manfaat-manfaatnya. Kalau kita dekat sama Allah itu gimana sih? Kalau kita jauh dari Allah itu seperti apa? Kayak gitu. Kemudian kita jelaskan juga manfaatnya, kamu kan masih sekolah, Nak, misalnya masih sekolah, kalau kamu nanti kalau kamu rajin sholat, nanti insya Allah dimudahkan oleh Allah dalam menuntut ilmunya, apa yang kamu pelajari jadi mudah. Dijelaskan, benefit-benefit-nya. Ya, kemudian setelah itu, setelah menasehati tentu jangan lupa kita mendoakan anak kita. Ya, bahkan dikatakan orang tua itu doanya seperti wali, terutama ibu. Terutama doa seorang ibu. Jangan lupa kita mendoakan, jangan lupa dan jangan pernah bosan-bosan mendoakan anak kita. Karena doa kita itu tidak akan menguap sia-sia. Doa yang kita langitkan, doa yang kita panjatkan kepada Allah itu tidak akan menguap sia-sia. Jadi jangan lupa senantiasa doakan anak-anak kita. Ya, didoakan supaya menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Anak yang selalu menjalankan sholat, ya, menjalankan perintah Allah. Kemudian setelah berdoa, apa yang perlu kita lakukan? Menjadi contoh yang baik untuk anak kita. Jadi kita bangun, ya, keluarga yang, eee, jadi, kita usahakan kita menjadi contoh yang baik untuk anak kita. Usahakan kalau kita mau ngajak anak kita sholat, kita ajak anak kita sholat berjamaah, bareng-bareng, "Yuk sholat berjamaah." Nah, kalau diajak sholat berjamaah, itu nanti insya Allah akan menjadi lebih lebih ringan. Dan yang perlu kita perhatikan juga, sebetulnya tadi sudah saya sampaikan bahwa mendidik anak itu tidak bisa mendadak. Ya, jadi harus dari awal, termasuk ketika kita mengenalkan sholat, mengenalkan puasa kepada anak kita itu harus diajarkan sedini mungkin, Bapak. Harus diajarkan sedini mungkin. Kalau kita punya anak masih 2 tahun, 3 tahun, nggak apa-apa kita ajak sholat gitu, karena itu akan membentuk kebiasaan anak kita. Jadi anak kita sejak dini itu udah tahu, oh iya, sholat itu wajib ya. Orang tua saya sholat, Allah itu memerintahkan kita untuk sholat, berarti saya harus sholat. Jadi nanti ketika anak kita sudah dewasa, kebiasaan itu sudah terbentuk. Ya, jadi harus diajari sejak dini. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah circle atau lingkungan anak kita. Karena lingkungan itu akan sangat mempengaruhi. Kita aja yang orang dewasa, kalau kita berada di lingkungan yang kurang baik, kita pasti
pasti akan terpengaruh. Apalagi anak-anak kita gitu. Ya, yang mungkin masih labil jika dibandingkan dengan kita. Ya, kalau kita misalnya ngajarin anak kita sholat gitu ya, tapi mohon maaf di tongkrongannya ya, itu anak-anak yang tidak sholat gitu. Jadi ketika misalnya anak kita mau sholat, udah nanti aja. Awalnya mungkin dia bisa menolak, tapi lama-lama itu dikhawatirkan akan terbawa arus. Makanya itulah pentingnya kita untuk memilihkan sekolah, memilihkan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita. Karena tadi lingkungan itu akan mempengaruhi seseorang. Ya, Bapak ya. Jadi semoga saya doakan kita semua yang di sini juga mendoakan ya, semoga anak-anaknya yang tadi yang belum mau sholat, semoga diketuk hatinya, dilembutkan hatinya oleh Allah, sehingga dimudahkan untuk melaksanakan sholat. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Baik, seperti itu. Ada lagi atau mungkin cukup, Kang Adit? Baik, terima kasih Ustazah. Mungkin untuk kajian kita malam hari ini kita cukupkan. Oke, sebelum ditutup, kami berikan waktu, dipersilakan kepada Ustazah untuk menyampaikan closing statement Ustaz, sebagai penutup. Baik, terima kasih Kang Adip. Hari ini kita belajar, Insya Allah ya, luar biasa sekali. Berbicara tentang rizki, rizki itu maknanya ternyata begitu luas gitu ya. Selama ini kita seringkali salah mentafsirkan tentang rizki. Yang ada di benak kita, rizki itu ya materi, rezeki itu adalah harta benda, rezeki itu makanan, kendaraan, rumah, dan sebagainya. Padahal tidak, rezeki itu luas sekali. Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita nyawa, memberikan umur panjang sampai sekarang itu merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah. Allah memberikan kita ketenangan hati, Allah memberikan kita orang tua yang baik, Allah memberikan kita pasangan yang baik, Allah memberikan kita guru yang baik. Itu adalah rezeki yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu, atas segala rizki yang Allah berikan kepada kita, mari kita sama-sama menjadi hamba yang pandai bersyukur, menjadi hamba yang senantiasa mempergunakan rizki yang diberikan oleh Allah itu untuk kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita menjadi hamba yang kufur, hamba yang hanya bisa mengeluh, hamba yang tidak pernah mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Sebagai hamba yang sedang berusaha, yang sedang berikhtiar dalam mencari rizki yang halal, rizki yang berkah, mari sama-sama kita berdoa. Mari sama-sama kita berusaha, mari sama-sama kita melakukan 10 hal tadi yang sudah kita pelajari bersama-sama agar kita diberikan oleh Allah rizki yang halal, rizki yang berkah, rizki yang memberikan manfaat baik bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga apa yang tadi kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak hanya masuk di telinga kanan dan keluar dari telinga kiri, akan tetapi juga bisa menjadi ilmu yang membekas di hati kita, menjadi ilmu yang membekas di pikiran kita, sehingga bisa menuntun langkah kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya belajar, kita semua yang di sini adalah belajar ya. Eh, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Adip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah atas materi yang disampaikan. Masya Allah luar biasa ya. Terima kasih juga Bapak Ibu peserta rumah hijrah, kajian rumah hijrah Yayasan Al-Qalam. Kita akhiri untuk kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdi. Subhanakallahumma Asyhadu an bihamdika la ilaha asyhadu illa an anta, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka ilaik. wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai berjumpa di kajian berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit semuanya. Sehat-sehat Bapak wabarakatuh. dan Ustazah, Ibu. Iya. jazakallah khair. Wa iyyakum.